Jadi semuanya jumlah muktamirinya itu 264 orang dan terdiri dari pengurus cabang termasuk lembaga dan banom, ditambah majelis wakil cabang dari tiap-tiap kecamatan. Itu yang muktamiri diawali tentu saja tadi melalui doa bersama dalam rangka menjemput keberkahan, termasuk ikut bergembira karena muktamar itu bukan hanya untuk rois ataupun ketua, tapi untuk semua jamaah warga RW, termasuk ya struktural, sehingga PCNU Kabupaten Ciamis memberangkatkan perwakilan dari tiap-tiap kecamatan, lembaga dan badan dan TC itu sendiri. Selanjutnya diawali dengan jar berziarah sekaligus sama dalam rangka menjemput keberkahan, ditambah mensyukuri nikmat atas perjuangan para awliya, para ulama yang telah mengislamkan Nusantara sekaligus mendirikan Nahdlatul Ulama dan tentu saja yang merdekakan bangsa ini. Diarahnya kemana Pak Kiai? Dari mulai start dari Cirebon, Demak, Kudus, lingkungan Jombang sendiri. Ini dari PCNU saja atau memang dari PCNU yang lainnya juga ikut melakukan ziarah? Saya kira itu punya jadwal ataupun kegiatan masing-masing tiap cabang. Jadi tahu persis seperti apa kalau PC-PC yang lain, kalau Ciamis seperti itu. Yang jelas tiap PC di seluruh khususnya Jawa Barat dan Jawa, saya kira semua pengurus mengikut sertakan jamiah. Jadi nggak kebayang seperti apa karena pelaksanaan muktamarnya di Pulau Jawa gitu. Pak Kiai, adakah calon yang diunggulkan untuk nanti di kegiatan muktamar dari PCNU Ciamis? Ya tentu saja muktamar bukan hanya memilih dan menentukan pimpinan gitu kan, tapi bagian dari ikhtiar semua untuk meluruskan termasuk melaksanakan apa yang mesti harus dijalankan oleh semua kepengurusan di tiap tingkatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai kepengurusan Nahdlatul Ulama gitu. Dan tentu saja selain yang mengevaluasi, minta pertanggungjawaban kinerja kepengurusan sebelumnya, kita juga merumuskan dan menetapkan apa yang menjadi program-program unggulan bagi Nahdlatul Ulama untuk ke depan. Tentu saja yang kita harapkan bagaimana pesantren sebagai akar utama atau fondasi utama termasuk yang pendiri Nahdlatul Ulama yang mesti harus menjadi bagian utama dari pembahasan perumusan materi program untuk NU ke depan. Jadi Nahdlatul Ulama tidak boleh tercerabut akar visi misinya, kesejarahannya dari pondok pesantren. Tentu saja dengan ciri khusus ke pesantrennya yang mesti harus menjadi bagian utama. Selain program-program unggulan berkenaan dengan himayatul ummah, kepentingan masyarakat luas yang tentu saja masyarakat bangsa ini lebih baik secara akidahnya, lebih baik secara amal saleh ke sosial kemasyarakatan, tentu saja ekonomi, pendidikan dan kualitas sumber daya manusia warga Indonesia, khususnya warga bangsa Indonesia yang mesti harus menjadi bagian utama berkenaan dengan penguatan sumber daya manusia bagi warga masyarakat bangsa, khususnya warga NU. Adakah suatu rumusan atau program yang dibawa dari PCNU Kabupaten Ciamis yang diajukan ke muktamar nanti? Ya tentu saja, ini alhamdulillah kita punya rois
PCNU yang cukup sudah berpengalaman kayak Jamil Hamzah selama ini, bahwa kita harus betul-betul fokus bagaimana pemberdayaan ekonomi umat warga Nahdliyin di bidang pertanian dan peternakan dan perkebunan. Tentu saja ini mesti harus jadi perhatian serius bagi PBNU ke depan, termasuk kepentingan lokal Kabupaten Ciamis untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi Kabupaten Ciamis. Salah satunya ya di bidang perkebunan atau apa yang disebut dengan hortikultura gitu. Nah, ini unggulan yang disampaikan salah satunya penanaman kakao dan tentu saja kopi dan sebagainya sudah ada, termasuk peternakan bidang kambing dan ayam yang sudah berjalan baik petelur ataupun pedaging. Nah, ini yang mesti harus menjadi bagian untuk bisa diupayakan maksimal, bahwa PBNU ke depan ya harus ada yang konkret lah dalam hal pemberdayaan. Karena kiprah Nahdlatul Ulama salah satu yang paling utamanya selain penguatan dan memagari akidah warga bangsa ini, ya urusan kesejahteraan masyarakatnya yang mesti harus jadi program keseriusan PBNU dan tentu saja pengurus semua di tingkatan. Sudah setahun ini kami Rois Suriah tentu saja musyawarah dengan Ketua Tanfidiyah untuk mengeksekusi langsung tentang yang paling diutamakan adalah penanaman kakao. Alhamdulillah sampai sekarang sudah kami mengeluarkan bibit kakao sebanyak 1.000 pohon dibagi per kecamatan. Juga terutama di Kecamatan Pamarican ada salah satu kader dari Ansor. Dia kebetulan berpengalaman penanaman kakao di Lampung. Dia pulang ke Pamarican, tepatnya di desa Mekar Mulia. Sekarang sudah menanam sekitar 800 pohon. Mudah-mudahan tidak kekeringan begitu. Dan dia sudah mulai melangkah membuat bibit sendiri. Jadi kemandirian ini mudah-mudahan bisa terus digalang dan memberi contoh pada teman-teman yang lain dengan bibit dari biji kakao itu sendiri dan dengan sistem stek. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan Pamarican walaupun lambat begitu tapi terus continue sedikit-sedikit mengedukasi masyarakat tentang kakao, karena kebutuhan kakao dunia itu sekarang negara-negara yang biasa mengekspor kakao menurun. Mudah-mudahan di Indonesia dengan punya lahan yang masih banyak dan masyarakat sadar, ini bisa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kecil. Oke. Pak Kiai, kemudian itu nanti yang akan disampaikan dalam muktamar salah satunya. Dalam muktamar diantaranya kami program mendukung ke itu. Jadi kembalilah, karena warga NU kebanyakan agraris begitu. Kita kembali, dan potensi yang sangat luar biasa bagi warga NU untuk menggarap tentang agraris, terutama itu tadi hortikultura dan pertanian, termasuk di Ciamis kan sudah banyak warga NU juga disambut oleh Bapak Bupati penanaman padi organik itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan ini Pak Bupati sangat mendukung
mengacungi jempol dan mudah-mudahan disambut, dan untuk kemajuan masyarakat warga Ciamis sendiri termasuk warga NU. Oke. Ada kriteria calon ketua PBNU yang nantinya mungkin akan dipilih Pak Kiai? Alhamdulillah, jadi kriteria yang paling menonjol kembali ke pesantren, gitu. Jadi pengurus PBNU ya tidak semuanya, tentu mayoritas alumni daripada pondok pesantren.